budaya, salam kebajikan. Yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan dari media, pada siang hari ini saya akan menyampaikan kompres. Yang pertama adalah informasi terkait gangguan Kamtibmas tanggal 1 Agustus 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami kenaikan sebanyak 644 kejadian atau 92,8%, yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sebanyak 694 kejadian, sedangkan hari Senin 1 Agustus 2022 sebanyak 1.338 kejadian, dengan rincian kejahatan sebanyak 1.308 kejadian, pelanggaran tindak pidana sebanyak 1 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman atau ketertiban sebanyak 2. Ada 1.308 kasus. Apabila dilihat dari tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pencurian dengan pemberatan sebanyak 92 kasus, narkotika sebanyak 89 kasus, curanmor roda 2 sebanyak 52 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 20 kasus, dan pemerkosaan sebanyak 5 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 460 kejadian, dengan rincian korban meninggal dunia 47 orang, korban luka berat 48 orang, dan korban luka ringan 406 orang. Adapun kerugian material sebesar 641.100.000 rupiah. Kedua, terkait dengan update kasus Binomo. Kegiatan Unit 5 Subdit 2 dalam pelaksanaan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Kota Medan, perkara Binomo, pengembangan dari tersangka utama atas nama FSP selaku orang yang mengajarkan Ika bermain trading via aplikasi Binomo serta memiliki hubungan bisnis dengan Ika. Tahap 2 tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor B3075 E3-EQ1-7-2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama FSP, sudah lengkap P21. Adapun jalannya kegiatan sebagai berikut. 1. Tersangka FSP dibawa ke lokasi tanah yang disita di wilayah Medan untuk ditunjukkan kepada penyidik dan JPU. 2. Kegiatan tahap 2 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 dan saat ini tersangka di Rutan Polda Sumatera Utara. Ketiga, terkait dengan update penanganan kasus Yayasan ACT. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan aset tracing terhadap harta kekayaan baik yayasan maupun para tersangka dan pihak yang terafiliasi. 2. Penelusuran 843 rekening dari informasi PPATK terkait terkait rekening 4 tersangka A, IK, HH, dan NIA, NIA, Yayasan ACT dan afiliasinya serta pihak lainnya. Status rekening tersebut dilakukan pemblokiran lanjutan oleh penyidik sesuai kewenangan dalam Undang-Undang TPPU. 3. Berdasarkan hasil rapat koordinasi di Kemensos, penyidik
akan melakukan klarifikasi dan penelusuran 777 rekening Yayasan ACT untuk mengetahui rekening mana yang terdaftar dan tidak terdaftar di Kemensos sebagai rekening resmi yayasan. 4. Penyidik juga telah bekerja sama dengan akuntan publik untuk melakukan audit keuangan Yayasan ACT. 5. Data terbaru, penyidik berhasil mengamankan blokir sejumlah dana yang tersisa sebesar 3 miliar di beberapa rekening Yayasan ACT. Selain itu ditemukan dana sebesar 5 miliar rupiah yang juga akan dilakukan pemblokiran. 6. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang menerima aliran dana Boeing dari ACT yang tidak sesuai peruntukannya, diantaranya Ketua Koperasi Syariah 212 atas nama MS pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022. Kemudian keempat, update penyidikan kasus asuransi Wana Arta. Penyidik Unit 3 Subdit 5 Dittibideksus Polri telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam perkara terkait PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta dengan uraian sebagai berikut. 1. Saudara MA dikenakan pasal 74 ayat 1 dan ayat 2, pasal 75, pasal 78, pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, pasal 374 KUHP dan 345 TPPU. 2. Saudara TK dikenakan pasal 74 ayat 1 dan ayat 2, pasal 75 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. 3. Saudara YM dikenakan pasal 74 ayat 1 dan ayat 2, pasal 75 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Saudara YY dikenakan pasal 74 ayat 1 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Saudara DH dikenakan pasal 74 ayat 1 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Saudara EL dikenakan pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan pasal 374 KUHP serta pasal 3, 4, dan 5 TPPU. Saudari RF dikenakan pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, pasal 374 KUHP dan pasal 3, 4, dan 5 TPPU. Demikian konfres pada siang hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pendalaman sedikit bisa Bu, coba. Salah satunya yang ini, yang Sambil jalan aja ya. Oh,